Tidak terasa, kita sudah berada di generasi ketiga MacBook bertenaga Apple M Series tahun ini. So, pertanyaannya, sepesat apakah kemajuan chipset Apple M Series ini selama 3 tahun belakangan? Oke, tanpa basa-basi, ini adalah MacBook Pro 16-inch M3 Pro Space Black versi internasional yang kami dapat dari studio ponsel. Secara laptop sendiri tentu tidak berbeda wujud sama sekali dibanding MVP 16 M2 series. Ukuran sama, koleksi port sama, resolusi layar sama, semuanya tidak berubah. Beda warna aja karena Space Black ini warna yang lebih gelap dibandingin Space Gray. Sehingga hari ini kita akan lebih bahas apa saja yang baru dari SoC Apple M3 series, terutama M3 Pro. Secara umum, Apple M3, M3 Pro, dan M3 Max merupakan deretan SoC atau chip pertama dalam PC dan laptop yang menggunakan proses TSMC 3 nanometer pertama di dunia. Sebuah lompatan yang katanya signifikan di atas kertas. M3 Pro sendiri punya 37 miliar transistor, up to 36 GB Unified Memory, CPU 12 core, GPU 18 core, bedanya dia punya 8 performance core dibanding 6 performance core untuk M2 Pro generasi sebelumnya. Ini justru terdengar sebagai downgrade dari M2 Pro yang punya 40 miliar transistor, di mana M3 Max naik 37% dari 67 miliar ke 92 miliar dibanding M2 Max. Transistor count tentu bukan segalanya, Apple ngeklaim ini punya AI dan media engine yang lebih kencang contohnya, dan beberapa optimisasi minor lainnya. MacBook Pro 16-inch kami adalah base model alias memori 18GB plus storage 512GB. Sure, ini cukup untuk kebutuhan orang biasa, namun untuk content creator pada umumnya, ya pasti mau nambah storage lebih, pilihannya antara keluar belasan juta lebih banyak untuk versi M3 Max saat ini, atau ya silahkan bergantung pada storage SSD eksternal. Speednya setara SSD PCIe Gen 4 meski nggak secepat beberapa laptop Windows yang pakai SSD serupa. Baik, saatnya kita mulai dengan komparisi Cinebench dan Geekbench. Dari segi CPU, kita bisa lihat lompatan performanya nggak sedemikian signifikan dari M2 Pro, meski punya performance score lebih banyak. Tidak sedrastis dari M1 Pro ke M2 Pro, lalu di benchmark OpenCL maupun Metal, tampaknya di sini GPU 18 core M3 Pro punya sedikit kesulitan untuk mengungguli M2 Pro dengan GPU 19 core tahun lalu. Let alone mengalahkan M2 Max dengan GPU 38 core yang terlihat jauh unggul di sini. Namun di luar Geekbench, apakah kenyataannya seperti itu? Mari kita mulai dengan Adobe Premiere Pro disertai GPU Acceleration. Well, tidak terlihat ada improvement yang gimana kalau dibanding M2 dan M2 Max. Namun pas kami coba encoding dari footage H265, hebatnya bisa bersaing dengan laptop gaming kontemporer macam Omen Transcend 16. Yang lebih membagongkan lagi, di Blender GPU lah kita bisa lihat kenaikan performa yang signifikan. Bisa ternyata ngalahin M2 Max tahun lalu, optimisasi yang sangat baik di sisi render 3D. Meski saat ini tetap masih kalah dibanding render kuda di laptop RTX 4050 contohnya. Selanjutnya, kami juga tes singkat perihal gaming dengan yang biasa kami coba, yakni SOTR. Bagaimana performanya? Well, masih sangat jauh juga dibanding M2 Max, jadi meski kami tidak ada data M2 Pro, kami bisa bilang tidak terlihat ada kemajuan berarti soal performa gaming. Di luar itu yang namanya chip M series mempertahankan efisiensi, panas pada permukaan atas bawah tidak melebihi 39 derajat sekalipun saat full load dengan bunyi kipas relatif senyap. Lalu daya tahan baterai tetap sama seperti sebelumnya, mampu streaming video dan browsing hingga 22 jam. Rasanya kalau cuma buat gue pakai ngedit foto dan nonton Netflix doang, baterainya ini nggak habis-habis. Bisa 2 hari sekali ngecasnya. Seperti yang tadi dilihat, meski kita dikasih charger MagSafe 140 watt, perbedaan performa antara dicolok dan tidak dicolok sangatlah minimal. MacBook Pro 16 adalah laptop yang sangat-sangat bagus, apalagi makin ganteng dengan opsi warna baru yang gelap seperti ini. Tapi jika kalian sedang mencari MacBook Pro baru, apakah ini pilihan paling bijak? Di luar optimisasi Blender, MVP 16-inch M2 Pro GPU 19 core versi 1TB sekarang bisa kalian dapetin dengan harga 38 jutaan aja. Bahkan M2 Max memori 32GB 1TB saja dengan GPU yang jauh lebih kenceng bisa kalian dapetin di 56 jutaan saat ini. Dengan improvement yang tidak terlalu signifikan khusus seri MacBook Pro M3 Pro, kami lebih menyarankan untuk bawa pulang seri M2 Pro yang harganya mulai turun dengan opsi storage yang lebih luas. Karena buat gue sendiri, kekuatan M2 Pro itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, meanwhile storage 512GB tentu sangat kurang untuk kebutuhan content creator saat ini, meskipun sudah dibantu keberadaan SSD eksternal. In the end, ya kami tetap serahkan ke kalian untuk mendang-mending di komentar.
Sekian dari kami, please like, share, subscribe. Gue Mike, as always, stay safe, stay healthy.